Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita, masih di pembahasan bersama kitab Fikih Bermadzhab karya guru kita Ustaz Aminur Baiz. Dan topik diskusi kita insyaallah di kesempatan ini yaitu membahas tentang berbuat baik di sisa usia. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Ini jaketnya cash ya. Kes Ustaz, apa kes Ustaz? KPMI Entrepreneur School. Masya Allah. Saya ini santri Ustaz. Kes pusat atau kes daerah? Saya ikut kes Jogja. Masya Allah. Kes Jogja yang kedua. Sudah hilang punya saya kayaknya nih. Masya Allah. Nanti cetak lagi Ustaz. Minta lagi ke panitia. Kalau Jakarta itu terlalu jauh Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ini kita pagi ini bahas terkait dengan berbuat baik di sisa usia gitu saja. Kita sebenarnya tinggal berapa halaman lagi nih? Kalau halaman mungkin sekitar ini kan yang 8 Ustaz halaman. 8 ya. Kita masih punya dua poin ya. Iya. Berbuat baik di sisa usia, dan yang terakhir adalah dakwah Islam itu maksum. Berarti kurang lebih 2 pertemuan lagi ya. Iya. Sekarang dan satu lagi insyaallah. Satu lagi insyaallah. Masya Allah ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengikuti kajian fikih bermadzhab sampai khatam, karena ini dikaji mungkin ada 2 tahun tapi ya banyak liburnya. Setiap dulu, subuh kan? Iya, dulu Ramadan sebelum kemarin, kemudian saya lanjutkan sebentar lalu kita buat format seperti ini. Baik Ustaz, ini kenapa muncul pembahasan berbuat baik sisa usia ini Ustaz, kalau boleh tahu? Jadi ini kan penutup buku ya. Penutup buku harapannya, karena fikih bermadzhab ini adalah buku yang tujuannya adalah memberikan panduan bagi muslim tentang rambu-rambu dalam beragama. Jadi ibarat kita beragama, orang ketika beragama itu kan seperti melewati sebuah lorong atau melewati sebuah jalan. Ujung akhirnya adalah kematian dia. Dan di ujung akhir itu ada 2 kemungkinan, apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah sebaliknya jadi orang yang celaka. Maka di sepanjang lorong ini ada banyak sekali rambu-rambu. Ada berkaitan dengan masalah dalil, berkaitan dengan masalah fatwa, ijtihad, mengenal ulama, kemudian mengenal tentang Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas itu bagaimana, juga mengenal tentang bagaimana maksumnya Al-Quran dan seterusnya. Yang itu kita sampaikan dengan bahasa yang insya Allah bisa dijangkau oleh masyarakat awam. Karena memang buku ini kami tulis sasarannya adalah masyarakat awam. Sehingga kita sampaikan apa sih yang harus diketahui oleh seorang muslim ketika dia memasuki lorong agama itu. Nah, di bagian akhir tentu kita semuanya berharap bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di bagian ujung? Maka kami menyampaikan sebuah nasihat, apapun yang saat ini kita alami itulah sisa usia. Sehingga sekarang saya sedang hidup, Ustadz Abu Rifai sedang hidup, teman-teman sedang hidup, kita berada di sisa usia. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput. Sehingga semua manusia hakikatnya yang hidup saat ini, dia berada di sisa usia. Maka di bagian sisa usia ini, mari kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin agar kita bisa mengakhiri ujung kehidupan kita dengan kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustaz. Mungkin ada ini Ustaz ya, ada ungkapan di masyarakat yang cukup menarik dan mungkin ini Ustaz juga pernah dengar gitu ya. Mereka mengatakan, dan mungkin bisa jadi itu berdasarkan dalil juga Ustaz ya. Jadi kan kalau dalil ini mungkin mudah diakses karena Rasul bersabda innamal a'malu bil khawatim. Jadi intinya itu ya amaliyah kita itu ditentukan akhirnya. Makanya mereka mengatakan
ya enggak apa-apa, kita nih masih usia 30, 40, masih sehatnya, masih semangatnya, nanti aja sholatnya, ibadahnya nanti. Taubatnya nanti. Taubatnya nanti, ya mumpung masih muda, dinikmati dulu. Ya kalau pengen nanti maksiat ya masih semangat gitu kan. Nah nanti kapan kita taubat? Di akhir gitu Ustaz. Nanti ya udah usia 50, usia 60 kan. Tadi intinya itu pokoknya kalau akhirnya bagus, benar, insya Allah nanti ya kita ninggalnya enak gitu Ustaz. Nah mungkin dia terinspirasi juga dari hadis atau bagaimana Ustaz memahami hadis ini? Kalau disebut terinspirasi dari hadis kayaknya jauh ya, karena mereka nggak baca hadis. Iya. Cuman memang secara prinsip bahwa ujung itu memang penentu. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Bahwa yang namanya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka bagian awal disebut dianggap baik dan sebaliknya. Dan ini sebagaimana berlaku dalam kehidupan kita secara umum, juga berlaku dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Maka nilai akan berbeda antara orang yang bisa mengerjakan aktivitas apapun sampai tuntas dengan orang yang mengerjakan aktivitas tapi berhenti di tengah jalan. Misalnya ya, kita belajar sampai tuntas itu kan berarti sampai dia lulus. Kalau kemudian dia mutung di tengah jalan, ada bagian yang tidak sempurna dari aktivitas belajar yang dia lakukan. Contoh yang lain, bekerja, misalnya bangun rumah atau apa. Kalau orang bangun rumah nggak sampai tuntas, masih banyak yang kurang. Sehingga aktivitas manusia dinilai sempurna jika dia laksanakan sampai tuntas, sampai selesai. Dan kami selalu berprinsip setiap kajian buku yang kita selenggarakan itu kalau bisa dibahas sampai tuntas, sampai selesai. Alhamdulillah sepanjang pandemi ANB Channel menghadirkan beberapa kajian bedah buku yang kami tulis. Mulai yang pertama itu pengantar fikih jual beli dan harta haram untuk edisi yang pertama ya. Kemudian ada buku Ada Apa Dengan Riba, ada buku apa lagi selanjutnya? Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Kemudian pengantar permodalan, ilmu waris, fikih ASN, ada orang utang dan seterusnya. Ada banyak buku termasuk tafsir salat yang dulu sempat viral alhamdulillah. Dan itu rata-rata kita bahas sampai tuntas kecuali ada satu buku saya masih ingat itu nggak selesai. Kaidah fikih kubro tuntas. Ada satu judulnya Untukmu Yang Sedang Sakit. Itu ada di ANB Channel playlistnya. Dan saya masih ingat ini belum selesai. Baru sekian halaman, terus sudah nggak lagi karena wallahu alam sebabnya apa ya? Sudah sembuh mungkin ya? Sudah sembuh. Corona udah habis. Ya. Baik Ustaz. Tadi kalau kita bicara akhir, ada nggak Ustaz semacam indikator gitu Ustaz ya? Kayak tentunya untuk nilai diri kita Ustaz ya, bukan nilai orang lain yang mungkin wafat atau bagaimana. Kita kan pengennya akhir kita yang baik. Nah, apa indikator yang mungkin bisa kita jadikan acuan melihat kayaknya saya ini ujungnya bakal baik, atau kayaknya saya ini mungkin mungkin memperbesar potensi khawatim yang baik itu bagaimana Ustaz? Baik. Atau tadi ada bagian yang belum terjawab ya. Jadi kalau ada orang punya prinsip, ini kan masih muda. Iya. Puas-puasin deh kamu. Nikmati masa mudamu, udah terserah aja. Jadi jangan terlalu takut dengan aturan. Nanti kalau mau tobat, mau berbuat taat di sisa usia 50 tahun, 60 tahun itu baru mendekat ke masjid. Yang sekarang 30 tahun, 40 tahun kan masih seger tuh. Iya. Silakan puas-puasin. Nah, masalahnya siapa yang jamin usia Anda sampai 60 tahun? Siapa yang jamin usia Anda akan bisa melampaui 50 tahun? Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan dia akan mati. Beda dengan kuliah ya. Kalau kuliah misalnya, kamu mau kuliah berapa lama? Nah, programnya kan 4 tahun. Iya. Udah ini baru semester 1, semester 2, isinya cuma main-main ya. Nanti di tahun-tahun yang keempat, di tahun-tahun ketiga ke atas, nah baru serius. Itu mungkin.
Karena manusia bisa mengetahui rencana dia, meskipun ujung akhirnya dia nggak tahu. Tapi yang namanya ajal, tidak ada satupun orang yang tahu. Sehingga kalau dia katakan bahwa mumpung masih muda, silahkan dinikmati masa mudanya dengan beraneka ragam perbuatan, nanti tobatnya di bagian akhir. Pertanyaannya, siapa yang menjamin dia akan hidup sampai 50 tahun? Bisa jadi dia akan diwafatkan oleh Allah di usia 30 tahun, di usia 40 tahun, di usia yang lebih pendek dari itu. Dan betul yang Ustadz katakan ya, memang itu real terjadi. Saya dulu sempat nggak kebayang, apa ada orang yang punya prinsip kayak gitu. Mumpung masih muda, puaskan kamu untuk berbuat maksiat. Ternyata memang betul ada. Ketemu ya. Jadi saya sempat tanya sama, ini ceritanya ada ASN yang beliau itu orangnya istiqomah. Selalu berusaha untuk menghindari yang namanya suap, tips, apalagi korupsi. Jadi jangankan korupsi, dikasih klien saja dia nggak mau. Nah, sampai ada klien yang datang ke rumah ngasih sesuatu itu ditolak, saya nggak mau. Pokoknya dia pengen bersih, 100% bersih. Meskipun dalam posisi yang sama, padahal dia di bagian pelayanannya. Yang kata beliau, ya kalau dibilang basah sih lebih dari basah, bisa sampai banjir ya. Meskipun teman-teman beliau itu rata-rata bermain di dunia seperti itu. Akhirnya saya penasaran, Mas, mereka kan tahu ya kalau seperti ini haram. Ya ngerti, mereka tahu, makanya kan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan dan tidak ada laporan sama sekali. Terus saya tanya, apa mereka nggak takut kalau seperti ini nanti mereka akan menghadapi hisab yang besar, akan dituntut oleh banyak orang di akhirat? Terus dia bilang gini, mereka sebenarnya tahu dan mereka punya harapan nanti tobatnya di akhir waktu. Tobatnya nanti setelah tua. Tobatnya setelah pensiun baru tobat. Sekarang mumpung masih punya kesempatan untuk ngumpulin modal sebanyak-banyaknya, ayo dikejar. Nanti setelah pensiun baru tobat. Subhanallah. Ternyata memang benar ada orang kayak gitu ya. Dan ini kan pelanggarannya pelanggaran bukan sifatnya pribadi. Kalau pelanggaran pribadi itu kayak minum ya, berzina, itu pelanggaran pribadi. Artinya nggak ada sangkut pautnya dengan kerugian negara dan seterusnya. Ini pelanggaran sosial. Pelanggaran sosial itu ketika dilakukan merugikan negara, merugikan orang lain. Itu sampai ada orang punya pikiran nanti setelah pensiun tobat. Nggak kebayang, siapa yang jamin dia akan bisa pensiun? Mungkin dia akan mati di usia sekian, usia sekian. Saya dulu nggak kebayang itu akan ada, ternyata memang betul ada. Dan saya kira satu contoh ini tidak cuman kejadian langka, mungkin di banyak titik ada seperti itu. Makanya heran kalau sampai ada orang yang dia bisa meyakini bahwa posisi dia akan bisa bertobat di usia sekian. Padahal itu tidak ada satupun yang bisa menjamin. Nah, Ustaz. Nah, kembali ke tadi Ustaz, kaitannya dengan kalau di sini tadi Ustaz bahasakan ada satu hadis ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah. Nah, apakah itu ada hubungan dengan kaitannya tadi indikator gitu Ustaz ya? Ke diri kita tentunya Ustaz. Kita pengen lihat kayaknya nih ya peluang saya untuk husnul khotimah mungkin bisa diperbesar atau bagaimana Ustaz? Bedakan antara dua hal ya, antara memastikan dengan harapan. Kalau memastikan, Allah melarang seperti ini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu mensucikan dirimu sendiri. Allah paling tahu siapa yang orang yang bertakwa. Sehingga nggak boleh ada orang mengatakan saya pasti husnul khotimah. Ya, siapa yang jamin? Dari mana kamu tahu? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau mensucikan dirimu sendiri, merasa dirimu adalah orang yang dapat jaminan surga. Karena kita tidak ada satupun yang dapat jaminan surga. Beda dengan sahabat yang dijamin surga. Sehingga kalau bagian ini kita tidak boleh. Apalagi sampai memastikan orang lain bisa selamat gara-gara dia. Oh, itu lebih sangat lagi ya. Lebih lebih sombong lagi lah. Jadi kalau misalnya
Anda kalau ikut saya pasti masuk surga. Subhanallah. Dan ada orang kayak gini kan? Ada. Sehingga ini lebih jahat lagi orang kayak gini. Di samping dia memastikan dirinya dapat surga, dia juga memastikan orang yang ngikuti dia dapat surga. Nah, ini lebih nggak karuan lagi. Baik. Yang kedua adalah harapan. Kalau harapan, semua orang boleh berharap untuk mendapatkan pahala yang tertinggi. Jangankan sebatas husnul khatimah, harapan masuk surga diperbolehkan. Meskipun kita tidak tahu apakah kita bisa masuk surga atau tidak. Namun ketika seorang muslim punya harapan, semoga dengan ini saya bisa dapat surga. Semoga dengan indikator ini saya bisa husnul khatimah. Semua orang boleh punya harapan. Dan harapan itu kan didukung dengan adanya usaha atau indikator. Contoh ya, nggak pernah kerja, nggak pernah masuk kantor, berharap bonus. Ya, ini hanya orang bodoh yang punya. Artinya antara latar belakang dan kondisi dia dengan harapan dia terlalu jauh. Maka seorang muslim ketika dia punya harapan di sisi Allah Ta'ala, dia melihat apakah saya layak untuk mendapatkan itu. Usaha dia yang dia lakukan adalah bagaimana cara dia mengambil ruang untuk bisa tetap beramal di sisa usia. Nah, itulah makna dari hadis idza ahabballahu 'abdan, kalimatnya idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah Ta'ala akan mempekerjakan hamba itu. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh sahabat, wa masti'maluhu ya Rasulullah, lalu apa makna kita dipekerjakan oleh Allah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah kasih taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum mati. Artinya, jika ada orang di sisa usia, dia nampak dalam posisi istiqomah, baik istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berbuat baik kepada sesama, istiqomah dalam berakidah, menjaga tauhid, semoga harapan besar orang ini istiqomah sampai mati. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini Ustaz ya, kalau kita lihat orang meninggal atau kita dengar berita kematian seseorang kan kita istirja Ustaz ya. Kita bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, di sini ada kisah kaitannya dengan ucapan itu dari Fudal ibn Iyad. Nah, itu bagaimana pandangan Fudal terhadap kalimat ini Ustaz? Gitu ya. Terhadap kita memahami bahwa ya aslinya pada ujungnya kita akan kembali kepada Allah gitu ya. Karena kan tadi kaitannya sisa usia, kematian, ya ujungnya adalah kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla gitu Ustaz. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan dua kalimat ya, potongan. Inna lillah, kalimat satu, kemudian yang kedua adalah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, dan yang kedua adalah kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mengikrarkan bahwasanya kita ini milik Allah, inna lillah, kita ini milik Allah, maka kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Kita hanya boleh melakukan ketaatan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, karena kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji', dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka kita perlu mempersiapkan bahwa kita akan berada di hadapan Allah, dan nanti Allah akan bertanya kepada kita. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sadar kita akan kembali kepada Allah, berarti persiapkanlah jawaban ketika kita ditanya oleh Allah. Dan itu cukup berat ya bagi sebagian orang yang dia tidak punya persiapan yang serius terkait amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya, ketika ada ujian yang serius antara orang yang persiapan dengan yang tidak persiapan, kira-kira nilainya sama atau beda? Biasanya beda. Beda ya.
Orang yang persiapan, dia akan memperhitungkan kira-kira nanti yang ditanyakan apa, jawaban yang harus saya sampaikan apa. Maka peluang dia lulus lebih besar dibandingkan dengan orang yang nggak persiapan. Ketika orang tidak persiapan, saat dia menjumpai ujian itu, mungkin dia akan terheran, loh, ada kayak gini ya, ada kayak gini. Akhirnya dia tidak punya persiapan untuk menyampaikan jawaban, sehingga peluang lulusnya lebih kecil. Dan Islam telah memberikan kita panduan akan adanya itu, agar kita persiapan. Awas, nanti kamu akan ditanya oleh Allah, baik terkait masalah harta kamu, terkait masalah ilmu kamu, terkait masalah apa lagi, amal kamu, terkait masalah usia kamu, waktu kamu. Allah akan tanya. Persiapkanlah untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, baik Ustaz. Kalau kita bicara ini Ustaz ya, bicara kematian dan kemudian tadi dihubungkan dengan keseluruhan hidup kita, itu mungkin kita ngelihat Ustaz ya, kayak ada memang kan ini kekuasaannya di Allah Ustaz ya, maksudnya memberikan hidayah dan kemudian mencabut hidayah itu Ustaz ya. Ada orang itu mungkin dari dia mudanya itu nggak pernah sholat, pokoknya mungkin semua jenis kejahatan dia lakukan gitu Ustaz ya. Lalu kemudian nanti di sisa akhirnya mungkin entah setahun, 5 tahun sebelum dia wafat, ya Allah kasih hidayah, berubah total, kemudian sholatnya dijaga, dan bisa jadi dia ninggalnya itu dalam keadaan ya mungkin sujud atau yang lain. Nah tapi ada juga kan kadang itu sebagian mungkin di awal-awal kehidupannya mungkin kita bisa bilang ini orang baik gitu Ustaz ya. Allah kasih mungkin kesempatan yang nikmat-nikmat kebaikan, namun ternyata di akhir berpaling gitu Ustaz. Berubah gitu kan. Artinya, nah kenapa muncul dua pola ini? Kalau yang tadi awalnya jahat kemudian endingnya jahat, itu ya maklum mungkin Ustaz ya. Atau kemudian yang awalnya baik endingnya baik, itu ya insya Allah kita maklum. Tapi yang dua hal pertama tadi semacam anomali gitu Ustaz ya. Apakah atau ada penjelasan terkait dengan ini Ustaz? Kenapa tiba-tiba yang jahat jadi baik atau yang baik malah jadi jahat gitu Ustaz? Baik, pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah menghisab lahir batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada wajah kalian maupun fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini penting ya. Baik. Nah, ketika orang itu beramal, Allah kasih balasan dalam bentuk salah satunya adalah hidayah, taufik. Kemudian Allah kasih balasan juga dalam bentuk dia istiqomah dalam beramal, agar nantinya dia bisa mati dalam posisi yang baik. Itu bagian dari balasan. Namun terkadang ada orang yang di permukaan penampilannya kelihatannya baik, tapi di hatinya dia menyimpan kejahatan. Orang lain tidak tahu. Nah, bisa jadi Allah tampakkan jahatnya itu di hatinya itu, muncul di bagian akhir. Masya Allah. Muncul di bagian akhir, sehingga orang menilai, oh ternyata orang ini penjahat. Maka saat di bagian akhir itu muncul, jadinya dia gagal mendapatkan kebaikan dari apapun yang telah dia kerjakan. Bagian inilah yang perlu diwaspadai. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang melakukan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Ini 1 hasta. Jarak antara siku sampai jari tengah. Dan yang dimaksud jarak antara dia dengan dengan surga 1 hasta, maksudnya adalah jarak dia dengan kematian dekat. Karena pembatas antara amal hamba dengan balasan itu cuman mati, cuman kematian. Begitu orang beramal, mati, dapat balasan. Ketika dia belum mati, maka dia belum dapat balasan. Digambarkan oleh Nabi SAW, jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Maksudnya, jarak antara dia dengan kematiannya dekat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jarak antara dia dengan kematiannya dekat. Sudah? Fayamalu bi'amal fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar. Tapi takdir mendahuluinya, dan kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Waliyadzubillah.
Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini, ketika dia beramal baik itu sifatnya hanya ditampakkan di permukaan seolah-olah dia orang soleh, tapi sebenarnya dalam hatinya dia menyimpan karakter yang buruk, dia menyimpan hal yang jahat dan seterusnya. Sehingga beliau membawa riwayat yang lain, wa innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Ada orang yang melakukan amalan penduduk surga fima yabdu linnas, yang nampak di permukaan masyarakat. Kelihatannya soleh, kelihatannya orang hebat, nampak di permukaan seperti itu. Fima yabdu linnas. Padahal sebenarnya orang ini adalah orang yang dia punya harapan yang jelek, punya niat yang buruk, yang kita tidak tahu. Lalu itu ditampakkan oleh Allah di bagian akhir hidupnya. Akhirnya dia melakukan amal penduduk neraka, kemudian dia masuk ke neraka. Waliyatubillah. Nah, Ustaz. Kemudian ini Ustaz, kalau kita bicara husnul khotimah tadi Ustaz ya, yang kita perlu jaga sebenarnya apa benefit Ustaz? Ya mungkin kayak sebagian orang ya udahlah ya mati aja gitu. Atau kenapa kita wafatnya itu mesti berupaya sebisa mungkin ya wafatnya dalam kondisi beragama Islam gitu. Karena kan di akhir zaman ini kadang orang nganggap ya udahlah ya niatnya baik, toh sama-sama ingin kita melakukan kebaikan, beda bendera enggak apa-apa lah gitu ya. Atau kita enggak bisa, pokoknya harus muslim. Itu apa benefitnya ketika orang ini wafatnya muslim dan kemudian apa dampak buruknya kalau dia wafat bukan dalam agama Islam? Ya, kalau kita bicara benefit, kembali kepada tadi bahwa amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau ujungnya baik, semua dianggap baik. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal ditentukan oleh ujungnya. Dan ujung yang menjadi syarat paling mutlak dalam hal ini adalah agama. Karena itu syarat orang bisa mendapatkan jaminan surga dan tidak kekal di neraka. Jadi kalaupun dia punya dosa lalu masuk neraka, dia tidak kekal. Nah, dalam kondisi ini kenapa seorang harus berjuang menjadi muslim sampai mati? Itu wasiat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Yang kedua, hanya orang muslim yang berhak dapat surga. Maka nikmat surga ini harus dijaga, nikmat Islam ini harus dijaga sampai mati. Status sebagai muslim harus dijaga sampai mati. Tidak boleh kemudian mut-mutan jadi muslim sesaat, kemudian pindah agama lain sesaat. Mut-mutan kayak gini ya tidak diterima jadinya, karena Islam tidak bisa dicampurkan dengan agama yang lain. Dan ketika dia mati dalam posisi sebagai muslim, peluang masuk surga besar. Dia punya peluang untuk masuk surga. Ya meskipun bisa jadi dia dihukum terlebih dahulu di neraka, tapi jaminan tidak selamanya. Baik. Dan ada satu lagi, yaitu diwafatkan dalam posisi membawa akidah Ahlussunnah. Ini juga tidak kalah penting dengan mati dalam posisi sebagai muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengelompokkan para hamba di akhirat sesuai dengan latar belakang agamanya. Yauma taswaddu wujuhun yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah yang berubah jadi putih dan ada wajah yang berubah jadi hitam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Pada hari di mana wajahnya Ahlussunnah wal Jamaah akan berubah menjadi putih dan wajahnya ahli bid'ah akan berubah jadi hitam. Jadi bisa jadi sama-sama muslim tapi dipisahin. Yang Ahlussunnah dapat posisi khusus, yang lawannya Ahlussunnah dia dikelompokkan pada kondisi tertentu, dibedakan. Tentu kita berharap kita dalam posisi wajah kita diputihkan di akhirat. Karena itulah bagian dari perjuangan para ulama mati dalam kondisi sebagai muslim Ahlussunnah. Seperti di buku ya, ada riwayat dari beberapa ulama seperti Imam Ahmad
beliau berdoa kepada Allah, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Demikian pula ketika ada orang yang berdoa, ya Allah, semoga Allah memberikan kehidupan dan kematian yang baik kepada Anda wahai Imam Ahmad, maka spontan Imam Ahmad mengatakan alal islami was sunnah. Semoga kita mati dalam kondisi muslim ahlu sunnah. Demikian pula seorang ulama tabi'in Ibnu Aun, beliau mengatakan man mata 'alal islami was sunnah falahu basyirun bikulli khair. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia dapat kabar gembira dengan semua kebaikan. Fudail bin Iyad juga mengatakan tuba liman mata 'alal islami was sunnah. Beruntunglah orang yang meninggal sebagai muslim ahlu sunnah. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai seorang muslim ahlu sunnah. Nah, Ustaz, Masya Allah, ini cukup jelas Insya Allah, dan ya kita berusaha mengamalkan doa ini Ustaz ya. Nah, mungkin kita akan lanjut Ustaz ke diskusi dan tanya jawab. Demikian pemirsa sesi materi kita di kesempatan ini. Namun sebelum masuk ke diskusi dan tanya jawab, kita break sejenak dengan jeda berikut ini. Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta bersama Ustadz Ami Nurbait, Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Ristian Ragil Putradianto, Kak Erlan Iskandar, Kak Yogi Kusprayogi, dan Mas Mitro. Informasi lengkap hubungi 0898 0072 222. Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta bersama Ustadz Ami Nurbait, Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Ristian Ragil Putradianto, Kak Erlan Iskandar, Kak Yogi Kusprayogi, dan Mas Mitro. Informasi lengkap hubungi 0898 0072 222. Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta bersama Ustadz Ami Nurbait, Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Ristian Ragil Putradianto, Kak Erlan Iskandar, Kak Yogi Kusprayogi, dan Mas Mitro. Informasi lengkap hubungi 0898 0072 222. Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta bersama Ustadz Ami Nurbait, Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Ristian Ragil Putradianto, Kak Erlan Iskandar, Kak Yogi Kusprayogi, dan Mas Mitro. Informasi lengkap hubungi 0898 0072 222. Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023. Yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti untuk pertanyaan pesan bisa dikirim ke nomor 0812 21567890. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan coba baca terlebih dahulu. Bismillah, bagaimana hukumnya Ustaz, ibu kandung selalu minta uang kepada anak perempuan yang sudah bersuami, sementara si ibu itu miskin karena selalu memanjakan anak laki-laki yang punya utang judi online, sehingga harta orang tua habis-habisan, begitu kurang-kurang selalu minta anak perempuan yang gak kerja tapi hanya sebagai ibu rumah tangga. Jazakallah khair. Apakah dosa jika tidak memberi karena istri juga uang belanjanya ngepres atau hanya terbatas seperti itu? Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber ujian bagi sebagian yang lain, sejauh mana kalian bersabar. Sehingga dalam satu keluarga kadang semuanya baik,
tapi ada satu orang yang jadi sumber masalah. Keberadaan satu orang yang jadi sumber masalah itu ibarat tumor dalam badan. Ini kalau nggak segera diamputasi, akan menjalar kemana-mana, mempengaruhi yang lain. Karena tentu kita berharap dalam satu keluarga ini hubungannya tetap terjaga baik dan seterusnya. Bisa diamputasi, bisa disembuhkan ya, atau diupayakan untuk sembuh. Jadi kadang kita menjumpai ada satu keluarga yang nyaman, damai, tapi tiba-tiba gara-gara satu orang yang dia terjebak dalam judi online sampai bangkrut, akhirnya mempengaruhi yang lain. Nah, disinilah peran orang tua itu harus adil dalam bersikap. Kalau anak memang berbahaya bagi keluarga, maka jangan kemudian dikasih layanan. Seharusnya kan dikasih peringatan. Kamu kalau seperti ini ya, orang tua nggak mau bantu, bapak ibu nggak mau bantu. Apalagi kemudian dimintakan ke saudaranya. Nah itu prinsip. Sehingga kalau ibu terlalu cinta kepada anak laki-laki, apalagi itu anak laki-laki sendirian, sementara anak laki-laki ini justru menjadi sumber musibah keluarga. Dia judi online, atau suka, bahkan kadang dia punya kasus narkoba dan seterusnya. Akhirnya nama baik keluarga jadi hancur gara-gara satu orang ini. Ya harus tega. Gimana caranya biar sang ibu bisa memberikan tekanan bagi anak ini? Kalau seperti ini terus, ya pilihannya adalah orang tua nggak bakalan bantu sama sekali. Ya memang nasab nggak akan putus ya. Dan kita berharap dia bisa kembali ke jalan yang lurus. Ini anak, agar tidak menjadi sumber masalah bagi keluarganya. Kemudian kalau kita bicara tentang masalah hukum minta uang ke anak perempuan, jika anak perempuan ini punya harta dan dia berkecukupan, maka dia punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Apapun posisi anak ini, baik dia di posisi sebagai dia anak laki-laki maupun perempuan, baik dia di posisi sebagai orang yang bekerja maupun tidak. Karena itu kalau misalnya suami ngasih uang belanja ke dia, kemudian sebagian disisihkan tanpa mengurangi hak suami, lalu dikasihkan ke ibu, insya Allah masih bisa. Namun kalau suami melarang karena ini adalah uang dari suami, ya pada asalnya dia tidak boleh melanggar itu. Sebab dana ini dana dari suami. Karena itu apakah istri boleh memberikan uang itu kepada ibunya, padahal ini adalah uang dari suami? Jika suami mengizinkan, silahkan. Tapi kalau suami melarang, ya Anda tidak berhak untuk menggunakan harta suami diberikan ke ibu Anda. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Baik, Ustaz. Kalau dia menolak, gimana, Ustaz? Dosa enggak, Ustaz? Nanti kan mungkin ibunya bilang kamu jadi anak durhaka gitu, Ustaz. Kenapa yang dibilang anak durhaka bukan si anak laki-laki yang menjadi sumber musibah di rumah tangga ini? Karena pada asalnya anak perempuan yang dia tidak bekerja dan dinafkahi oleh suaminya, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi ibunya. Dan apa yang bukan menjadi kewajibannya ketika tidak dia lakukan, itu hak dia. Dan ketika divonis durhaka itu ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Nabi Ibrahim itu divonis durhaka sama bapaknya, sehingga saat beliau menasihati bapaknya malah marah. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu nggak diam wahai Ibrahim, akan aku lempari kamu, dan kamu tinggalkan aku, akan aku usir kamu. Jadi dalam posisi Ibrahim sedang mengajak bapaknya untuk selamat, agar punya akidah yang benar, bapaknya malah bersikap kasar kepada Ibrahim dan memberikan tuduhan yang jelek kepada Ibrahim, bahkan mau mengusir Ibrahim alaihissalam. Sehingga vonis durhaka itu juga ada standarnya. Saya dapat cerita dari seorang teman. Beliau punya tetangga, orang tuanya itu selalu temperamen dengan anaknya. Kalau sama tetangganya baik, tapi sama anaknya, semua anaknya dianggap penjahat. Sampai sering sekali bilang, anaknya kalau datang ke rumahnya selalu keluar kalimat, atau sering sekali keluar kalimat, aku nyesel melahirkan kamu. Ini ibu-ibu ya. Aku nyesel melahirkan kamu. Sampai tidak ada satupun anaknya yang betah hidup serumah dengan ibu ini.
Sehingga ibu ini tinggal sendirian. Ya ini orang bermasalah, dia mental rusak kan ya. Ibu ini mentalnya rusak. Karena setiap kali dia ketemu anaknya dianggap musuhnya. Padahal kan anak itu pengen berbuat baik kepada ibunya, pengen ngerawat ibunya dengan baik, tapi ibunya memusuhi anaknya. Jadi setiap kali ketemu seringnya selalu dimarahi dan seterusnya. Akhirnya mertuanya atau menantunya tidak ada yang mau tinggal dengan dia. Cucu-cucunya juga nggak ada yang mau tinggal sama dia. Anak-anaknya juga sama. Akhirnya dia hidup sendirian. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Insyaallah sudah jelas Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Alhamdulillah. Ke pertanyaan berikutnya. Afwan Pak Ustaz, apakah boleh merutinkan membaca doa sapu jagat saat sujud? Apakah boleh merutinkan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar saat sujud? Doa ini termasuk di antara doa yang sangat sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ini termasuk doa yang ma'thur yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirutinkan hal yang baik. Baik ketika sujud maupun di luar sujud, Anda bisa merutinkan doa seperti ini karena ini termasuk di antara doa yang baik. Selanjutnya, bedakan antara amalan yang sifatnya pribadi dengan amalan yang diyakini sebagai sunnah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda punya komitmen untuk melakukan amalan tertentu dan itu jadi komitmen pribadi, silahkan. Misalnya, Pak, saya pengen setiap hari bersalawat 100 kali, monggo. Karena itu amal yang baik. Anda secara pribadi melakukan itu, silahkan. Saya pengen membaca subhanallah setiap hari 1000 kali, silahkan. Tapi ketika Anda mengatakan ini sunnah, nah itu butuh dalil. Dari mana Anda tahu kalau itu sunnah? Saya katakan boleh merutinkan amal tertentu untuk amalan pribadi, karena para sahabat punya wirid seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diceritakan bahwa setiap hari beliau membaca tasbih 3000 kali. Ada yang sampai 12.000 kali. Siapa? Khalid bin Ma'dan atau siapa? Sampai 12.000 kali. Sehingga mungkin lisannya nggak pernah putus dari kalimat subhanallah, 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 subhanallah. Sampai sekian ribu kali. Nah, mereka punya amalan-amalan rutin pribadi. Dan itu jadi amalan aktivitas dia. Tapi tidak kemudian disampaikan kepada yang lain kalau ini sunnah Nabi SAW. Karena kalau bicara ini sunnah Nabi, berarti butuh dalil. Anda juga bisa melakukan seperti itu. Misalnya tiap hari, Pak Ustadz, boleh nggak tiap hari saya membaca surat misalnya surat Al-Baqarah? Silahkan. Wirid saya surat Al-Baqarah, monggo. Sampai hafal surat Al-Baqarah karena tiap hari baca surat Al-Baqarah misalnya. Silahkan. Atau ada orang yang dia aktivitas sehari-harinya membaca sholawat, baca zikir, silahkan. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan ini sunnah, nah itu butuh dalil. Sehingga itu adalah amalan yang sifatnya pribadi dan tidak ada kaitannya dengan sunnah. Sujud kemudian Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tiap hari, silahkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, ibu bapak saya udah meninggal semasa hidup. Udah meninggal semasa hidup, nggak sholat, tapi baik sama anak sama orang. Nah itu gimana Ustaz? Waliyadzubillah. Ya, kita katakan kalau nggak sholat ya bukan muslim, meskipun KTP-nya muslim. Sebatas berbuat baik, Abu Thalib itu kurang apa baiknya sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuat baik kepada A, berbuat baik kepada B, itu bisa jadi nilainya beda ya. Misalnya, berbuat baik kepada A, orang biasa, berbuat baik kepada B, dan B ini Nabi. Gimana nilainya? Lebih tinggi Ustaz. Ya tentu lebih tinggi derajatnya berbuat baik kepada Nabi. Pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu tidur,
Abu Thalib itu takut nanti jangan-jangan orang musyrikin sudah mengintai di mana posisi Muhammad tidur, sehingga nanti malam-malam dia datang terus ditikam. Ini daripada orang ini bikin rame ribut di kota Mekah, dibunuh saja. Itu kan rencana penduduk Mekah yang kafir. Sehingga beliau takut, Abu Thalib takut terjadi seperti itu, sampai akhirnya ketika Nabi SAW tidur, beliau dipindah, digotong, entah beberapa orang mungkin, digotong, pindah, anaknya suruh gantiin, kamu tidur sini, gantiin keponakan beliau, Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai dia itu berani mengorbankan anaknya demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Maka kebaikan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW banyak sekali. Tapi dia mati dalam posisi tidak mau mengikuti Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena posisi kematiannya seperti itu, ya dihukumi sebagai orang mati kafir. Ya, maka karena bapak ibu tidak pernah sholat, meskipun baik sama anak tetangga, anak-anaknya maupun tetangganya, kita katakan beliau bukan muslim. Waliyadzubillah. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz ya. Mungkin berkenaan dengan tema kita, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika ada orang kafir yang semasa hidupnya dia baik, tapi H-1 sebelum meninggal dia masuk Islam. Apakah ini pertanda dia meninggal dalam kondisi baik karena dia hanya 1 hari saja jadi muslim dan ya belum sempat berbuat amal soleh yang banyak, Ustaz? Nah, jangankan 1 hari, setengah hari saja. Jangankan setengah hari, 1 jam saja jadi muslim, masuk surga insyaallah. Dulu pernah ada, dan disampaikan oleh Nabi SAW, ada orang yang dia sama sekali belum beramal tapi masuk surga. Ada orang yang dia masuk Islam, setelah itu ikut jihad, mati dia di medan jihad, sehingga usia Islam dia itu mungkin hanya setengah hari, mungkin hanya sekian jam, tapi dia dapat surga karena dia mati dalam kondisi muslim. Maka kalaupun orang non muslim ini dia meninggal dunia 1 hari sebelum meninggal dia masuk Islam, insyaallah husnul khatimah. Dan selanjutnya kewajiban semua muslim yang lain adalah mensalatkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk anak Yahudi yang sedang sakit, dan anak Yahudi ini pernah membantu Nabi SAW, ya, membantu perlengkapan beliau. Kemudian karena anak ini sakit, Nabi SAW menjenguknya. Ketika Rasulullah SAW menjenguknya, anak ini ditawari untuk masuk Islam. Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Maka anak ini dalam posisi sakit melihat ke arah bapaknya, dilihatin terus bapaknya, minta pertimbangan dari bapaknya. Bapaknya yang Yahudi tadi mengatakan, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Nabi Muhammad SAW. Taati Muhammad. Akhirnya dia pun mau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus si lelaki ini, si anak ini mati setelah dia mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah SAW langsung memuji Allah dengan mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji untuk Allah yang telah membebaskan anak ini dari neraka, sehingga dia bebas dari neraka, dia selamat dari neraka hanya beberapa saat sebelum kematiannya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Masya Allah. Jadi jangankan sehari ya, yang lebih pendek dari itu, ketika orang dalam posisi Islam, meskipun dia nggak punya amal sama sekali, dia bisa dapat surga. Amalnya adalah menjadi muslim, itu juga amal. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Sehingga menjadi muslim itu mengamalkan perintah Allah.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah perintah Allah. Maka ketika dia menjadi muslim, berarti dia sebenarnya sedang beramal jadi seorang muslim. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Nah, mungkin waktu sudah habis, Ustaz. Barangkali ada closing statement untuk sesi kita pagi ini, Ustaz. Nah, jadi sisa usia itu kita tidak tahu. Maka Fudail bin Iyad memberikan sebuah nasihat yang ini layak untuk kita tulis dalam tinta emas. Beliau mengatakan, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka engkau akan diampuni untuk dosa-dosamu di masa silam. Tapi jika kau masih berbuat buruk di sisa usiamu, kau akan dihukum oleh Allah dengan perbuatan buruk di sisa usiamu dan perbuatan buruk di masa silam. Wallahu ta'ala alam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita muslim ahlu sunnah yang bisa istiqamah sampai akhir hayat. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.